Satu tanda bukti kelemahan, bukan kekuatan yang asli. Ini buktinya kekuatan adalah penyusunan kekuatan. Ya kan? Jadi penyusunan kekuatan itu separa baliknya justru menunjukkan kelemahan. Makanya disusun kekuatan. Jadi tiap-tiap kekuatan yang disusun atau apa ini semua masih bisa ditakut-takuti lah. Dan juga masih bisa merasa takut. Manusiawi, orang takut itu manusiawi. Orang takut, hati-hati, jangan-jangan, wah itu begitu. Paham ya? Jadi kaidahnya gampang. Kalau barang baru, barang diciptakan pasti lemah gitu. Pasti sudah. Nggak bisa enggak. Kelihatannya saja kuat, kelihatan mata. Barang baru pasti lemah ini. Jadi wujudnya Khalik, wujudnya makhluk beda. Wujudnya Khalik yang menciptakan qadim. Wujudnya makhluk baru. Wujudnya makhluk itu apa artinya baru? Wujud yang diawali oleh tidak ada. Kalau wujud yang qadim, wujud yang tidak ada awalnya, tiada. Tidak diawali oleh tiada, itu qadim namanya. Wujud, qidam, baqo. Baqo itu artinya yang tidak ada akhirnya, tidak berakhir. Wujud yang tidak berakhir itu namanya baqo. Qidam, baqo, mukhalafah. Wujudnya Allah Ta'ala tidak ada yang menyamakan. Ya, dari segi zatnya tidak ada yang sama. Dari segi sifatnya, zatnya Allah bukan benda. Sifatnya Allah tidak berubah. Af'alnya, fi'ilnya Allah Ta'ala apa? Taksir, menjadikan yang asalnya tidak ada menjadi ada. Ya itu jud, qidam, baqo, mukhalafah, qiyamuhu binafsih, artinya tidak butuh kepada yang lain. Wahdaniyat bukan bilangan gitu ya. Bukan bilangan. Allah Ta'ala zatnya bukan bilangan. Kalau bilangan itu apa? Bilangan itu satu, misal satu bilangan. Satu itu artinya banyak. Apa maksudnya banyak? Banyak teman. Itu loh. Saya satu, antum satu. Itu banyak. Satu itu banyak lah. Itu artinya satu bilangan. Ya. Jadi kalau mengatakan Tuhan hanya satu perlu diketahui. Satunya itu bukan bilangan. Artinya nggak ada teman gitu loh. Ya. Satu itu banyak, apalagi dua. Satu ada banyak, apalagi dua, tiga. Oh gitu loh. Ya. Jadi bilangan itu ada bilangan kumpul, ada bilangan bilangan kumpul, bilangan pisah. Ya, kumpul ini satu. Tapi satu ini ada bagian-bagian atas, kanan, kiri, atas, bawah. Ini bilangan kumpul. Apalagi banyaklah. Buah jeruk misalnya, satu jeruk dikupas kulit jeruk, isinya jeruk. Manusia satu, organ tubuh satu, tangan, saya, mata. Jadi kembali itu namanya bilangan bilangan pisah apa? Ya, buah jeruk satu karung. Diambil jeruknya satu, bukan jeruknya karung, bukan. Itu jeruk. Nah, itu bilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan bilangan kumpul dan juga bukan bilangan bukan bilangan gitu saja. Maksudnya satunya Tuhan itu bukan bilangan gitu. Paham ya? Ini makna daripada wahdaniyah. Jadi nggak cukup untuk mengenal Tuhan itu cukup dengan ayat Qul huwallahu ahad selesai. Enggak, itu mah Qul huwallahu ahad Allahu somad. Nggak bisa. Jadi nazar dulu, berpikir dulu. Ini penting. Orang selamat itu baik selamat dunia atau apalagi selamat akhirat,
modal yang paling utama adalah nazar, berpikir. Pengen selamat, berpikir sudah. Tanpa berpikir, udah jangan mengharap selamat, berpikir aja nggak mau. Emang selamat itu ya, pengen selamat, jawabannya berpikir. Bagaimana caranya supaya selamat, kan begitu. Ini kita bicara contoh yang lebih jelas lagi. Pencuri pengen selamat, berpikir caranya mencuri, kan begitu. Pencuri, pembohong, pengen selamat pembohongnya, dipikir cara bohongnya. Koruptor pengen selamat, berpikir cara koruptornya, kan begitu. Supaya nggak kelihatan. Itu saja kadang-kadang masih ketahuan, ya, paham nggak? Apalagi orang mencuri, itu mah bukan curi, ngerampok, itu mah nekat, ya kan? Pencuri ngerampok kan beda, ya. Kalau pencuri sembunyi-sembunyi, orang ngerampok terang-terangan, gitu, babi buta istilahnya. Itu semua pengen selamat nggak kira-kira? Dari sisi hati-hatinya, pelan-pelannya, ngintainya, belajarin, ya, curanmor itu cara. Itu artinya dari sikap seperti itu menunjukkan pengen tidak ketahuan, artinya pengen selamat. Gitu. Pemiliknya juga pengen selamat, pengen nggak kecuri, pakai CCTV, pakai ini. Sama pengen selamat juga, makanya pakai CCTV, pakai satpam, pakai ini. Pengen selamat juga, pengen selamat artinya pengen nggak kecuri, kan begitu. Sama-sama pengen selamatnya gitu. Lah antum ngaku jadi orang mukmin kok nggak ada rasa pengen selamat? Kalah dengan pencuri artinya dong. Begitu pencuri saja pengen selamat, lah antum taklim kayak begini nggak ada rasa pengen selamat. Paham nggak maksudnya? Orang beriman, orang selamat itu modalnya satu, yang paling adalah berpikir supaya iman kita selamat. Iman kita tidak dicuri oleh setan. Iman kita tidak dicuri pada saat-saat seperti ini. Ini saatnya iman kita dicuri ini. Hati-hati. Hati-hati dengan syariat, dengan ajaran-ajaran syariat yang kayak ya. Hati-hati nih, dimurtadkan berlahan-lahan gitu, dikeluarkan berlahan-lahan, nggak berasa ini orang keluar dari agamanya, nggak berasa ini. Kalau kita lihat dengan lebih mendalam, ini kelasnya udah kelas kakap sudah, pemurtadan secara dengan berbagai macam cara. Nah itu, mengalihkan image, mengalihkan pandangan, mengalihkan supaya ini orang begitu. Entah itu dengan bagaimana caranya, dengan dihipnotis, dengan dirayu, dengan cara orang ahli dunia, dengan dunianya, dengan ininya, dengan sokokannya, macam-macam. Yang penting jangan iman gitu loh. Antum mau ibadat silahkan, yang penting jangan iman. Paham nggak? Inilah daripada harapan besarnya setan itu begitu kepada orang Islam. Ibaratnya lu Islam nggak apa-apa, yang penting jangan iman. Ini setan begitu pengennya. Lu mau ke Mekah Madinah silahkan lu, gue anterin malah. Coba bayangkan. Sampai ke Mekah Madinah masih kafir, coba bilang apa? Emang namanya orang kafir itu orang yang di sini aja. Di Mekah Madinah nggak tahu-tahu tempat Islam. Pusatnya Islam. Dia anterin nanti, ya Allah. Mau ke Mekah Madinah, pengennya apa? Ditawarin malah. Kurang berapa? Ibaratnya kalau ibadah ya masih bisa dibantu. Pengen bangun malam, pengen ahli sodagar, ahli sedekah, pengen bisa dibantu itu. Setan masih banyak bantu itu. Tapi iman, wah ini setan nyerah ini sudah. Coba pakai nador sih. Setan bisa dimaki-maki sama orang ahli nador. Yang paling masyhur, paling terkenal sahabat Umar ya. Sahabat Umar itu yang terkenal keimanannya paling canggih. Setan lihat bayangannya udah takut. Bayangannya sahabat Umar, setan udah lari ke birit-birit. Coba gitu ya. Ini kelasnya imannya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah, jadi kronologi ya, atau perjalanannya iman itu dengan cara mengenal kepada
zat yang diimani, yakni Allah Subhanahu. Kenal. Ini dalam rangka mengenal kepada zat yang akan diimani. Bahwa zatnya Allah beda dengan zatnya makhluk. Zatnya Allah atau wujudnya Allah bukan benda. Gitu saja sudah. Jadi kalau bukan benda, bukan jirim, maka tidak bisa dikatakan, tidak jelas. Tidak bisa dikatakan di atas, ya. Itu jelas salah itu. Masa di atas, kalau di atas itu benda. Di atas itu tempat. Apalagi lebih jelas lagi, duduk di kursi aras. Wah, itu tambah jelas lagi, jelas batalnya itu gimana? Bagaimana bisa begitu? Itu sifatnya duduk, itu sifatnya kita. Kita duduk kayak begini, duduk. Ya. Udah, kita kembali lagi pada pelajaran. Fahadihi sittu sifatin al-ula nafsiyatun. Ini yang sudah dijelaskan adalah 6 sifat. Yang pertama apa? Sifat nafsiyah. Wahya al-wujud. Sifat nafsiyah itu pertama wujud. Wal khamsah ba'daha salbiyatun, artinya. Yang 5 setelah sifat nafsiyah wujud disebut dinamakan sifat salbiyah. Dia tahu istilahnya saja dulu lumayan. Nanti sekali, 2 kali sekali bisa dengan bahasanya, terus termin kedua memaham isinya. Ya, insya Allah begitu. Jadi butuh proses lah, nggak bisa langsung. Jadi ini yang disebut dengan ilmu nazari, ilmu nazar, ilmu berfikir. Ada ilmu doruri, ya, sebuah disiplin ilmu yang tanpa dinazar, tanpa dipikir sudah ketemu. Kalau ini tanpa dipikir nggak bakal ketemu, nggak bakal, harusnya dipikir kok, harusnya dinazar. Saya nggak bisa, nggak berarti nggak berhasil gitu saja, gitu ya. Jadi ya artinya semampu kita buktikan semampunya gitu saja, nggak harus pemikirannya gitu harus kayak ulama, kayak harus menghafal bahasa, juga nggak segitunya juga nggak, paham ya? Antum diharuskan bisa baca kitab seperti ustadznya, seperti ulama yang juga nggak gitu loh. Yang penting antum menuju rasa ingin, rasa penasarannya, responsifnya gitu. Yang penting respon gitu loh. Ini yang bahaya ini yang nggak ada respon. Suruh berpikir nggak respon acan. Respon saja enggak gitu loh. Mumet saja, pusing saja enggak ada mumet. Nah, ini harus curiga. Diajak mikir enggak mumet gitu. Jadi mumet ini sebuah keberuntungan. Paham mumet ya, pusing gitu loh. Pusing ini untung, hebat saya katakan. Bingung itu hebat. Tanda orang mau menuju, mengarah, mencari, itu satu bukti mencari ini. Bingung ya. Pertama bingung dulu, berarti tanda, jadi bingung, kita terasa bingung ya. Pusing juga terasa pusing. Ini pusing yang saya maksud bukan pusing yang lalu obatnya Paramek, bukan. Pusingnya orang berpikir gitu maksudnya ya. Pusingnya orang berpikir kan beda. Lalu obatnya nanti apa namanya, misalnya kita happy apa gitu ya, relax gitu ya. Jadi pusing, mumet, ya ini secara bicara psikolog manusia ini, atau disebut manusiawi lah. Orang berpikir ya ada sedikit pusing atau merasa terbebani, tidak masalah. Karena diaku atau tidak manusia hidup akan menghadapi beban. Ya. Jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh. Masalah akidah ini. Karena ini sebagai dasar atau pondasi segala ilmu. Kalau ini gagal, semua bisa dinyatakan gagal. Fahadihi sittu sifatin. Ini 6 sifat. Yang pertama sifat nafsiyah, yaitu wujud. Wujud itu namanya sifat nafsiyah. Wal khamsah ba'daha salbiyatun. Yang 5 setelah sifat nafsiyah
adalah sifat salbiyah. Salbiyah itu ada 5. Kidam, baqo, mukhalafah, qiyamuhu binafsi, wahdani. 5, diingat ya. Sifat salbiyah. Innama nusibat lil salbi li'annaha mufassiratun bihi. Sebab sifat kok dinamakan sifat salbiyah karena apa? Itu sifat itu mufassiratun, menafsiri kepada wujud. Jadi yang 5 ini mentafsiri wujud, mentafsiri satu sifat nafsiyah. Jadi wujud yang kidam, wujud yang baqo, wujud kidam baqo yang mukhalafah, gitu loh, mentafsiri, menegaskan sama, mentafsiri menegaskan. Jadi clear untuk mengatakan sifat nafsiyah wajibul wujud mustahil adam, clearnya setelah mengenal yang baru clear itu. Baru mantap. Kalau cuma ikut-ikutan saja ya boro-boro mantap. Gitu ya. Jadi atau bisa dikatakan pemantapkan supaya mantap. Begitu ya. Ada apa? Memantapkan. Siapa yang mau ngomong itu? Memantapkan. Agar supaya memantapkan. kayak pada berasa ini memantapkan. Agar supaya mantap. Yaitu mengenal sifat salbiyah. Jadi yang 5 ini mufassiratun bi, mentafsiri daripada wujud nafsiyah. Idil qidam salbu awaliyatil wujud. Karena maknanya qidam, sifatnya Allah Ta'ala qidam adalah tidak ada awal bagi wujudnya Allah Ta'ala. Tidak ada awalnya. Gitu ya. Jadi jangan terkecoh bahasa. Ada dalam Asmaul Husna disebut ya awalu, ya akhiru ya. Ya awal bukan berarti Tuhan paling pertama. Wah itu. Kok pertama paling lagi? Bukan itu maknanya. Ya awalu, zat yang tidak berawal. Ya akhiru, zat yang tidak berawal. Ini kalau ngikutin kalimatmu banyak orang sesat loh. Zohirnya lafaz. Oh ya banyak. Maka apa ciri khas ulama ahlus sunnah wal jamaah ini tetap dengan bahasa takwil ya. Takwil, tafwid seperti disebutkan dalam kitab Jauharatut Tauhid yang berbunyi wa kullu nassin auhamat tashbih awilhu. Tiap-tiap nas yang disebut dalam Al-Qur'an yang menimbulkan makna serupan, persamaan dengan makhluk, maka harus ditakwil, harus dicari makna yang benar. Seperti kalimat duduk di aras. Ini harus ditakwil, jangan diartikan seadanya kalimat begitu. Di Qur'annya sudah begitu. Nah, ini yang repot suka begitu. Buru-buru pakai dalil Qur'an. Sekelas kayak mustahid aja gitu ya. Ini langsung dari Qur'an, langsung dari hadis. Ini repot ini orang ngomong langsung ini repot ini. Susah ngadepinnya. Jadi bahasa Jawa salah kaprah. Bener ora lum. Salah kaprah. Tiap-tiap nas yang disebut dalam Al-Qur'an menimbulkan tasbih, penyerupaan harus ditakwil. Kullu nasin auhamat tasbih awilhu. Au fawwid warum, atau setidak-tidaknya kalau tidak mampu mengartikan, serahkan saja pada ahlinya gitu. Kan enak, aman. Jangan memaksakan diri. Apa sih urusannya, apa harus berani mengatakan bid'ah lagi. Ya, apa sih urusannya? Masalah akidah ini, kalau masalah hukum syar'i boleh. Ini kalau udah urusan akidah, menyesat-nyesatkan repot. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Ya, mereka menang di titel sih ya. Jadi ya udah oke lah kalau urusannya titel, saya enggak. Ya. Ini titel urusannya. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa rahmatan wasi'ah.
Jadi dinamakan sifat salbiyah karena mentafsiri daripada sifat nafsiyah wujud. Idil qidam salbu awaliyatul wujud. Qidam itu artinya tidak ada awal bagi wujudnya Allah. Wal baqa salbu akhiriyatil wujud. Sifat baqa artinya tidak ada akhir bagi wujudnya. Wal mukhalafah lil hawadisi salbul mumasalah. Tidak ada persamaan. Nah, itu kata tidak ada itu namanya salbiyah, namanya begitu. Salbiyah itu mentiadakan, menafikan. Wal qiyamu bin nafsi, ya, berdiri sendiri Allah Taala qiyamuhu bin nafsi, berdiri sendiri. Salbul iftikor, tidak adanya butuh. Tuhan itu tidak butuh. Wal wahdaniyatu salbut ta'addud. Wahdaniyat tidak adanya bila, artinya bukan bilangan. Itu yang disebut mentafsiri daripada sifat nafsiyah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, wa ulima min dzalik annal murad bi kaunihi salbiyatan, dan diketahui dari makna salbiyah itu menafsiri annal murada bi kauniha salbiyatan, yang dikehendaki dengan makna salbiyah anna maknaha salbu kada. Jadi maknanya mentiadakan, seperti ini, mentiadakan. Jadi tidak ada persamaan, tidak ada, ya kan, yang menyamai. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih. Summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani. Kemudian wajib lagi bagi Allah Ta'ala 7 sifat yang dinamakan sifat ma'ani. Ya, sifat apa? Ma'ani. Udah kenal namanya dulu. Jadi sifat 20 nanti ada bagi menjadi 4. Ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ini ciri khas sunnah wal jamaah. Sifat ma'ani. Apa saja sifat ma'ani? Jadi kalau pengen tahu artinya ma'ani, al-idhafah allati lil bayan ayyakuna bainal mudhaf wal mudhaf ilaih umumun wa khususun. Wahya al-qudratu. Jadi sifat ma'ani itu ada 7. Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, sifat ma'ani. Al-qudratu, wajib berkuasa Allah Ta'ala, wajib berkuasa. Lawan katanya berkuasa, tidak berkuasa. Tidak berkuasa artinya lemah, ya, lemah. Jadi berkuasa itu di sini artinya berkuasa keseluruhan, mutlak, tidak ada pengecualian, semua dalam kekuasaannya, gitu ya. Tidak ada yang dikecualikan. Berkuasa yang mutlak. Al-qudratu wal iradatu. Berkuasa dan berkehendak. Kata-kata kuasa, berkuasa, ini kuasa contoh kuasa yang lain, ya kayak kuasanya kepemimpinan, ya, pemimpin yang nomor 1 di negara kita Indonesia adalah nomor 1 presiden misalnya, ya. Itu presiden itu berkuasa sehingga bisa membuat undang-undang cipta kerja misalnya, ya, kuat sekalipun, ya, namanya lagi berkuasa, ya. Cuman ketahui bahwa kekuasaan yang dibuat itu, ya, sebatas wilayahnya, sebatas negaranya saja. Lain daripada negaranya bukan kekuasaannya namanya. Berarti artinya apa? Karena tidak semuanya. Kuasa sebatas wilayahnya saja. Dan ada masanya, kan gitu ya. Lah kalau bisa kuasanya Tuhan, nggak ada masanya sampai kapan? Ya wajib kuasanya Tuhan, itu wajib, ya. Nah, gitu loh.
Puasanya itu pasti. Selain itu nggak wajib, nggak pasti. Bisa kuasa, bisa enggak. Gitu. Artinya enggak gitu saja. Jadi dengan kita faham sifat kuasanya Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaannya, semua makhluk yang dijadikan ini dalam kekuasaannya dan kehendaknya Gusti, dalam kehendak kayak apapun jadinya ini negara dunia, ini dalam kekuasaannya sudah. Kayak apapun kita semua melakukan apa yang semampu kita, yang bertahan dan yang ini semua nggak jadi sendiri gitu maksudnya. Paham li? Adanya ya karena itu begitu, adanya karena begini, ada semua begitu bolak-baliknya ke situ. Adat semua. Makanya disebut unjuk rasa. Ya, unjuk rasa. Apa unjuk? Karena sama-sama pakai perasaan. Perasaan gue kalau unjuk rasa enak. Nah, perasaan gue kalau udah marah nih, perasaan ya. Kalau udah banting gelas, perasaannya plong kan gitu. Kalau kan orang kan marah kan kadang-kadang apa? Dengan cara itu pelampiasan namanya ya, disebut pelampiasan marah, kekecewaan, ya, paham ya? Kita bicara Tuhan loh maksudnya, antum jangan terbawa dengan situasi, bukan itu, kita nggak mempermasalahkan itu semua. Ini semua sudah lewat, paham nggak? Semua sudah lewat dan kita bukan tugas untuk juga enggak, bukan Rocky Gerung juga bukan saya pengamat ini bukan. Ini contoh, paham nggak? Sebuah contoh ibarat. Jadi adanya unjuk rasa karena semua pakai perasaan. Lah kita ini diarahkan oleh Ki Muslim jangan unjuk akal gitu loh, nador gitu loh, berpikir gitu loh. Berpikir bagaimana nih caranya supaya selamat, minimal udah menyelamatkan diri minimal. Selamat diri sini, selamat keluarganya, selamat imannya. Jangan gara-gara iman kita sampai dikorbankan. Na'udzubil. Apa urusannya kita kok gara-gara kayak begitu kita korban imannya? Hah? Berarti korban itu jangan-jangan nggak punya iman ini. Gitu ya. Nah, gitu. Jangan sampai begitu. Kita kayak apapun, bagaimanapun. Ya, tetap kita mempertahankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kalau qala al-musannifu rahimallahu taala wa hiya al-qudratu wal iradatu. Al-qudratu wal iradatu sampai di sini saja dulu ya. Sifat ma'ani, maknawiyah nanti perjumpaan minggu depan insyaallah kalau ada umur. Wahya al-qudratu wal iradatu wallahu alam bissawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghfir li kulli hauba wasdur lana aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludi wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw sohbah wal muslimina ajma amina rabbi isma fadla wa juda manna la bigtisabi minna bil mustafa rasuli nuhda bi kulli suli صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبه والحمد لله في البدء والتناهي
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum alhamdulillahi rabbil alamin. Baca sholawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah.